Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kali ini, saya akan menemani kalian dari kegabutan dengan menceritakan alur cerita dari film Kinsenas Katapusan. Film ini menceritakan seorang pria hidung belang yang selalu dapat serabi lempit dari gadis muda. Ingin tahu ceritanya lebih lanjut? Bagi kalian yang ingin melanjutkan alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjut, film bermula di sebuah sekolah. Seorang siswi bernama Beth sedang membela temannya yang diganggu oleh teman-teman cowoknya. Dengan berani, Beth menegur dan memukul cowok-cowok yang nakal itu. Hingga akhirnya, cowok tersebut tidak mengganggu temannya yang bernama Anna. Di sana, mereka berteman dan mengobrol untuk mengenal lebih jauh lagi. Anna berterima kasih pada Beth yang sudah menolongnya. Beth merupakan siswi baru di kelasnya. Dari kejadian itu, mereka berdua pun menjadi lebih dekat. Pada malam hari, saat Anna makan malam dengan keluarganya, Anna menceritakan teman barunya, yaitu Beth, pada orang tuanya, dan meminta izin untuk mengundang Beth pada acara ulang tahun ayahnya. Orang tuanya pun mengizinkan anaknya mengundang Beth. Setelah selesai makan, Kon masuk kamar untuk mengecek file kerjaan di laptopnya. Kon pun terkejut melihat photoshoot dari sekretarisnya. Dengan cepat, Kon menutup layar laptopnya sebelum diketahui oleh istrinya. Karena Kon sudah tak tahan, ia ngajak istrinya bercocok tanam. Hal tersebut juga untuk mengalihkan kecurigaan istrinya. Esokan harinya, saat di kantor, Kon mengadakan pesta kecil dalam rangka mengapresiasi kinerja karyawannya yang telah mencapai target perusahaan. Setelah pesta selesai, Kon memanggil sekretarisnya, yaitu Karen. Dengan percaya diri, Karen menanyakan rating tentang dirinya semalam. Namun, Kon malah memarahinya. Karena Karen terlalu brutal. Perbuatannya tersebut hampir saja diketahui istrinya. Karen pun hanya bisa menangis saat dimarahi Kon. Scene berpindah beberapa hari yang lalu ketika Kon dan Karen sedang berduaan di kantornya. Malam itu, hubungan mereka berdua sebatas atasan dan bawahan. Kon berinisiatif untuk memberikan apresiasi pada Karen yang telah mempresentasikan materi di depan klien yang membuat perusahaan Kon berhasil kerja sama dengannya. Mereka berdua menikmati minuman yang telah disediakannya. Perlahan demi perlahan, obrolan mereka makin mesra dan menjurus ke arah yang sesat. Kon mengatakan pada Karen tentang istrinya yang cemburuan. Namun Karen menganggap hal tersebut wajar. Karena Kon sangat menarik dan membuat wanita tergila-gila. Obrolan-obrolan tersebut yang membuat terjadinya hubungan gelap mereka. Mereka pun akhirnya melakukan bercocok tanam. Mereka melakukan berbagai gaya di kantor. Scene berpindah pada masa sekarang. Kon sedang lembur di kantor sampai malam hari. Sampai-sampai ia merasa ngantuk. Dan Kon membuat kopi agar tidak ketiduran di kantor. Setelah membuat kopi, Kon mendengar sesuatu di kantornya. Saat menghampiri, Kon terkejut karena itu Karen yang masih berada di kantor. Karen mengatakan bahwa ia tidak bisa melupakan malam tersebut. Ia juga jatuh cinta pada Kon. Meskipun Karen tahu bahwa Kon sudah punya istri dan anak. Seperti peribahasa, kucing dikasih ikan asin. Kon langsung melahap umpan dari Karen. Di malam itu, mereka berdua bercocok tanam, menikmati surga dunia. Tanpa disangka, istri Kon datang ke kantor. Karena ia khawatir pada suaminya. Saat Kon sedang asik, mengobok-ngobok serabi lempit milik Karen. Ia melihat istrinya sedang menuju ruangan Kon. Dengan sigap, Kon pun bisa membereskan semuanya tanpa dicurigainya. Kon pun pulang bersama istrinya tanpa ketahuan sedikit pun. Beberapa hari kemudian, saat hari ulang tahun ayahnya, Kon mengadakan pesta yang meriah. Di pesta tersebut, dihadiri banyak tamu undangan. Anna pun tak lupa mengajak Beth di pesta ulang tahun ayahnya. Dan mengenalkan pada orang tua Anna. Saat berkenalan, Beth dengan berani merayu dan menggoda Kon dengan menyentuh pahanya. Untuk sekedar meringankan biaya hidupnya. Hal itu membuat bulu kuduk Kon berdiri. Kon meninggalkan mereka karena banyak teman yang datang di pesta ulang tahunnya. Seiring berjalannya waktu, kini Beth dan Kon terus berhubungan melalui WhatsApp. Kon selalu diberi makan siang, lewat kiriman foto syur, maupun video call dari Beth. Hal tersebut membuat Kon tak kuasa menahan diri. Akhirnya, hal yang diinginkan Beth pun terjadi. Suatu hari, Beth yang tertidur pulas, harus terbangun karena bermimpi buruk yang dialaminya waktu lalu. Hal tersebut membuat Beth gelisah dan ketakutan. Ia terbangun dan dikagetkan lagi oleh temannya yang bernama Carla. Carla merupakan sahabat lama Beth.
Suatu malam, Kon yang lagi lembur, mendapat ancaman dari Beth dan mengirimkan sebuah foto. Jika dilihat, sedang bersama Anna di rumah. Kon panik, karena takut terjadi apa-apa dengan Anna dan langsung pulang ke rumahnya. Saat di rumah, ia disambut dengan penampakan yang cukup ngebuat Kon jadi salah tingkah. Karena Beth sedang di rumah, bersama istri dan anaknya. Dan mereka sedang makan malam. Saat makan, Anna menceritakan kehidupan Beth pada ayah dan ibunya. Beth menceritakan bahwa ia mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dari bisnisnya. Kon yang tahu Beth berbohong, ia menjadi salting. Karena takut hubungannya terbongkar. Namun, istrinya berpikir bahwa Kon sedang tidak enak badan dan harus istirahat. Pada malam harinya, Kon terbangun karena ia merasa haus dan mengambil minum di dapur. Saat sedang minum, ia terkejut melihat Beth yang berada di rumahnya. Dan ternyata, Beth menginap di rumahnya. Kemudian, Kon meminta mengakhiri hubungan gelapnya dengan Beth. Karena, ia baru sadar bahwa perbuatan tersebut adalah dosa. Namun, Beth menolaknya dan mengancam Kon jika hubungan mereka berakhir, ia akan membocorkan hubungan mereka biar semuanya tahu. Kon pun tak berdaya mendengar ancaman tersebut dan mengikuti keinginan Beth. Dan terus-menerus berbohong pada istri untuk memuaskan hasrat Beth yang sedang memuncak. Suatu hari, Kon dan istrinya berbelanja di mall. Kemudian, ia mendapat pesan dari Beth untuk segera menemuinya, dan ini adalah pertemuan terakhirnya. Dengan hati-hati, Kon mengikuti arahan dari Beth untuk bertemu di sebuah hotel berbintang. Saat masuk kamar, Kon disambut oleh seorang gadis cantik yang merupakan sahabatnya Beth. Di sana, Kon dipaksa untuk memuaskan mereka berdua. Kon pun dengan senang hati melaksanakan perintahnya. Sebelum itu, Beth telah menaburkan racun pada minuman temannya itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. Kemudian, Beth membunuh Kon dengan pisau. Setelah membunuh Kon, Beth menghilangkan barang bukti dengan caranya, yakni menaruh pisau di tangan temannya yang tidak sadarkan diri itu, agar Beth tidak terjerat dari hukuman. Dan film pun selesai. Di akhir film, Beth menderita kelainan mental akibat trauma di masa lalunya. Ia dipaksa memuaskan nafsu ayahnya sendiri. Sehingga, Beth menjadi tertarik dengan pria baru untuk menyalurkan balas dendamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton filmnya.